Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar sabda yang berisikan kisah Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh sejak lahir. Orang lumpuh itu hendak meminta sedekah dari kedua rasul ini, tetapi Petrus dan Yohanes memandang dia dan berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kami miliki, berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, bangkitlah dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh dan berjalan. Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi yang hidup bagi kuasa penyembuhan dan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan. Mereka berdua sungguh menyadari bahwa mereka tidak memiliki apapun selain Kristus dalam diri dan hidup mereka. Mendengar kisah orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes ini, kita tentu mengingat pula beberapa kisah penyembuhan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Setelah Yesus wafat, para murid melanjutkan karya pewartaan yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Yesus kepada mereka. Mereka mengajar dengan kata-kata yang penuh hikmat dan mengerjakan mujizat di hadapan orang yang sakit dan orang banyak. Semuanya itu dilakukan dalam nama Yesus Kristus yang wafat dan bangkit dengan mulia. Petrus dan Yohanes sungguh menyadari bahwa mereka tidak memiliki harta kekayaan, kekuatan, keahlian, atau kemampuan apapun. Yang mereka miliki hanyalah iman yang mendalam dan kokoh akan Yesus Kristus, Putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, dari kisah ini kita belajar dua hal yang penting. Yang pertama, orang yang sakit lumpuh itu tidak saja memiliki keterbatasan fisiknya, tetapi juga sekaligus adalah gambaran dia yang susah, yang menderita, yang hilang harapan, yang putus asa, dan sebagainya. Kedua rasul Yesus ini hadir dan memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang datang dan menolong, menyembuhkan, dan menghidupkan mereka yang sakit fisik, mereka yang susah, mereka yang menderita, dan seterusnya. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, seperti Petrus dan Yohanes, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah dalam bentuk perhatian dan tindakan konkret untuk membantu mereka yang putus asa, mengangkat mereka yang terjatuh, menolong mereka yang susah dan menderita. Saudara-saudariku, kita telah percaya dalam nama Yesus Kristus. Kita telah dipanggilnya untuk menjadi muridnya, dan kita pun telah diberi kuasa untuk melanjutkan karya pewartaan dan pelayanannya. Marilah kita terus melayani saudara-saudari kita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita.